Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kemunculan Seraphim lain yang dibarengin sama kekuatan buah iblis yang ternyata mereka miliki juga ya, membuat semua teka-teki apakah Dr. Vegapunk menambahkan kekuatan buah iblis artifisial kepada mereka atau enggak menjadi terjawab. Pasalnya, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk, kalau dirinya emang bisa membuat salinan dari buah iblis, walaupun hingga saat ini ya hanya dua tipe saja yang bisa dia tiru, yaitu tipe Zoan dan Paramecia. Sedangkan tipe Logia masih menjadi salah satu hal yang rumit dan belum terpecahkan olehnya. Makanya kira-kira setelah buah iblis yang berhasil dimakan oleh Momo, buah iblis apa saja yang sudah berhasil diduplikat oleh orang paling jenius di dunia One Piece ini guys. So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy ke kontennya ge. Let's go. Di posisi pertama ada buah iblis Uo Uonomi model Shiryu. Ya, buah iblis yang dimakan oleh Kozuki Momonosuke ini sebenarnya dianggap sebagai salah satu penelitian gagal milik Dr. Vegapunk sebelumnya. Karena buah iblis ini aja sampai sengaja ditinggal di salah satu ruangan pada Pulau Panghazard. Cuman setelah gak sengaja dimakan oleh Momo yang sedang kelaparan, kita bisa ngelihat sebenarnya efek dari buah iblis artifisial milik Dr. Vegapunk ini gak ada bahayanya sama sekali. Berbeda dengan apa yang kita ketahui dengan buah iblis Smile buatan Caesar Clown. Setelah kita dipertemukan dengan Dr. Vegapunk, pada akhirnya kita juga mengerti dan diberikan konfirmasi kan, mengapa buah iblis itu dianggap gagal olehnya. Ya karena sedikit perbedaan juga tidak bisa diterima oleh orang paling jenius di era Luffy ini. Makanya seperti yang kita tahu kalau buah iblis tipe mythical Zoan Uo Uonomi model Shiryu yang seharusnya membuat seseorang bisa berubah menjadi naga berwarna biru, apa yang Dr. Vegapunk buat malah merubah seseorang menjadi naga berwarna pink. Meski selain pada warnanya ya, harusnya gak ada kesalahan lagi yang bisa kita temukan. Ya buktinya aja Momo kan, dia bisa nyemburin api, bisa jadi naga yang mirip dengan Kaido. Sisanya emang gak ada sih, kecuali nanti Momo bisa ngeluarin angin tajam itu enggak ya? Let's see and white, oke? Next, di posisi kedua ada buah iblis Nikyu Nomi. Iya, buah iblis tipe Paramecia yang sebenarnya dimakan oleh Bartholomew Kuma ini ternyata dimiliki juga oleh Seraphim berwujud Kuma atau Esbir. Karena di beberapa kesempatan kita dikasih lihat bagaimana Esbir menggunakan kekuatan yang sama seperti yang digunakan oleh Kuma. Selain hal itu ya, bisa kita lihat juga pada karakter fisiknya yang sedikit berubah. Karena kita tahu kekuatan dari buah iblis Nikyu Nomi ini memberikan seorang tangan seperti layaknya hewan. Dan hal yang sama bisa kita lihat pada Esbir yang memiliki tangan yang sama dengan Kuma. Well, entah kapan sebenarnya Dr. Vegapunk mengambil line X-Factor milik Kuma itu. Tapi harusnya hal ini dilakukan sejak Kuma menyetujui untuk menjadi objek penelitian Dr. Vegapunk ketika dirinya emang sedang membuat project Pacifista. Nah, sejak momen itu kayaknya Dr. Vegapunk emang udah menyimpan line X-Factor milik Kuma. Dan ketika dia memiliki ide untuk membuat versi upgrade dari Pacifista atau yang kita kenal sebagai Seraphim, yang mana mereka dianggap sebagai puncak tertinggi ilmu pengetahuan oleh Dr. Vegapunk, karena emang kayaknya ya semua kemampuan yang dimiliki oleh sang ilmuwan jenius itu dituangkan semua ke para Seraphim ini. Makin menarik aja sih proyek Seraphim guys. Apalagi katanya mereka belum pada potensi terkuatnya, karena para Seraphim sekarang hanyalah bocah dan masih harus menunggu tumbuh kembangnya. Next, di posisi ketiga ada buah iblis Mero Nomi milik sang ratu bajak laut buah Hancock. Well, kasus yang sama sebenarnya terjadi ke buah Hancock sih, walau ceritanya mungkin gak setragis Kuma. Akan tetapi Snack saat ini juga memiliki kekuatan buah iblis yang sama dengan buah Hancock. Hal ini sebenarnya menimbulkan sedikit tanda tanya. Apakah emang setiap orang menjadi Shichibukai berarti pernah bertemu dengan Dr. Vegapunk dan mereka diharuskan untuk melakukan semacam tes hingga Dr. Vegapunk bisa memiliki semua line X-Factor para mantan Shichibukai? Atau malah sebenarnya dibutuhkan suatu momen yang mungkin gak disengaja dan entah bagaimana caranya ya Dr. Vegapunk bisa mendekati beberapa mantan Shichibukai hingga akhirnya dia bisa mendapatkan line X-Factor mereka. Pasalnya kalau kita lihat dari bagaimana buah Hancock selama ini ya, rasanya sulit untuk menerima kalau dia bakalan pasrah aja mau menjadi kaki tangan lagi dari para angkatan laut atau pemerintahan dunia. Maka dari itu, untuk bisa menyalin kekuatan yang bertipe Paramecia, Dr. Vegapunk tentu membutuhkan line X-Factor-nya dan kapan waktu pengambilannya lah yang masih menjadi tanda tanya hingga detik ini. And last, ada buah iblis Sui Nomi milik Senor Pink yang diberikan kepada Esak atau Seraphim versi Jinbe. Yang padahal kalau kita lihat ke Jinbe sendiri, dia bukanlah seseorang yang memutuskan untuk memakan buah iblis, akan tetapi dari kekuatan yang diberikan kepada Esak,
Nampaknya buah iblis itu emang cocok sekali untuk mewakili kemampuan Jinbe, karena dia adalah seorang manusia ikan yang berarti air adalah tempat terkuat baginya dan berenang merupakan salah satu kemampuan, sehingga melihat Eshak bisa berenang di mana-mana akan mengingatkan kita kepada sosok Jinbe. Cuman kembali ya, yang menjadi teka-teki adalah bagaimana Dr. Vegapunk bisa mendapatkan line effector milik Senorping, padahal kita sendiri tahu kalau Senorping atau bawahan dari Doflamingo bersama kaptennya sedang ditahan di penjara Impel Down. Makanya kalau emang bener Dr. Vegapunk mendapatkannya saat Senorping sedang di penjara, berarti secara gak langsung ya, hal ini memberikan kita konfirmasi kalau Dr. Vegapunk emang punya akses terhadap seluruh line effector milik setiap tahanan, dan tentu aja hal ini akan menjadi opsi menarik untuk kita lihat bagaimana perkembangannya. Soalnya banyak sekali kekuatan-kekuatan menarik yang sempat terkurung di bawah sono, mulai dari kekuatan buah iblis milik Dovi dan bawahannya, hingga kalau kita tarik ke zaman Shiki atau bahkan Krokodil dan bawahannya, berarti banyak sekali kemungkinan yang bisa kita nantikan tentang kekuatan apa saja yang bisa diperlihatkan Seraphim di masa depan. Ingat, masih ada si Chichibukai yang lain kan? Jadi kita bisa bayangin bagaimana Eshak yang harusnya gak memiliki kekuatan buah iblis, tiba-tiba dengan improvisasi yang menarik, Dr. Vegapunk memberikan tambahan kekuatan buah iblis. Jadi sangat mungkin rasanya kalau Eshak yang mirip dengan Takanoma Mihawk nantinya dia juga diperlihatkan memiliki kekuatan buah iblis. Walau hal itu mungkin berbeda dengan Mihawk yang kita ketahui gak memakan buah iblis tipe apapun, ya menarik untuk ditunggu sih Seraphim apa yang akan muncul selanjutnya, ditambah kekuatan apa saja yang udah disiapkan oleh Dr. Vegapunk. Ya karena secara opsi yang dia miliki ya masih terbilang sangat banyak, mulai dari para tahanan di penjara Impel Down hingga ke beberapa mantan Shichibukai yang kekuatannya masih aman dari versi artifisialnya. Makin menarik aja memang apa yang bisa dilakukan oleh Dr. Vegapunk ke depan. Soalnya pernyataan kalau buah iblis tipe Logia masih belum bisa diduplikasi masih menjadi salah satu hal yang mungkin bakalan berhasil dipecahin oleh Dr. Vegapunk ke depan. So mungkin tinggal menunggu waktu aja sampai salah satu buah iblis tipe Logia berhasil dia duplikat guys. Ya masih belum jelas memang teka-teki tentang buah iblis milik Admiral Kizaru. Apakah itu berarti penelitiannya sama sekali gagal, atau emang bener ya laser beam tercipta karena kekuatan sang Admiral itu? Entah mana informasi yang lebih benar, tapi yang pasti dengan Dr. Vegapunk berhasil membuat laser beam berdasarkan kekuatan Admiral Borsalino aja, bukan berarti dia berhasil sepenuhnya untuk membuat versi artifisial dari buah iblis Pika Pikanomi. Atau dia memang berhasil? Ya gak tahu dah. Oke, kayaknya segitu aja dulu buat konten kali ini. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.